Ya, halo Kak. Halo, Nah, eh, panggilnya Dinda ya? ya. Oh, oke. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kita pertama kali. Dan sebelumnya udah kenalan juga ya. Ya, Dan hari ini kita akan membahas tentang matematika kelas 8. Dan sepertinya buku pegangannya semuanya itu bahasanya memang bahasa Inggris semua gitu, Dek. iya, Jadi kalau jawab juga bahasa Inggris. iya bahasa Inggris. Full. Belajarnya juga Inggris di ini. Emang tidak ada interaksi bahasa Indonesia gitu? Ada tapi uh, it's just a little, ya dikit-dikit biar Hmm, dibiasain. oh, kills. Bagus banget. Kamu kenal ini nggak? Siapa sih namanya? Oh, lupa, ntar kalau ingat. Oke, jadi karena singkat ya, hanya 1 jam saja kita mulai sekarang. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dirahmati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Bye. Oke. Dari kisi-kisinya udah tak crop beberapa ini ya, soal-soal yang Iya. ada di buku yang kamu share. Nah, itu kebanyakan mengenai sudut ya, sudut terus collecting data, mengumpulkan data tadi, terus mengenai barisan, barisan kalau di SMP kan cukup aturan suku ke suku kayak pola bilangan. Terus yang terakhir adalah menggambar grafik atau fungsi inverse juga, fungsi inverse mencari gradien. Udah, itu aja. Oke. Mungkin yang itu udah paham ya, yang mengumpulkan data sama mencari mencari apa tadi kamu deh? Oh, suku ke N ya, suku ke N. Oke. Kamu kamu nggak usah di ini deh, di silent. Nggak apa-apa soalnya apa namanya banyak suara motor. Oh, oke. Oke, oke, lanjut ya. Nah, di sini Iya. yang kisi-kisi yang pertama adalah mengidentifikasi sudut-sudut yang berseberangan, bersesuaian, dan berhadapan secara vertikal. Nah, di kelas sudah diterangkan kan kalau alternate itu apa, corresponding yang gimana, vertically opposite yang gimana gitu udah dijelasin. Enggak lah. Udah berarti cukup tahu ya tentang materi-materinya. Coba langsung kita ke soal-soalnya. Oke. Jadi di sini ada dua sudut dalam segitiga itu adalah 55 dan 70. Nah, kerjakan sudut yang ketiganya. Karena satu segitiga itu, kalau kita tahu jumlah sudutnya berapa, Dek? 180. Betul. Berarti sudut ketiganya berapa itu? Berarti 180 180. dikurangi 55 tambah 70. Berapa? Dikurangi 125 ya. Adalah tinggal dikurang aja berarti. Kalau totalnya 180. 180 kurang 12. 125. 125. Kok 12? Nah, Berarti berapa? berarti itu 180 kurangi 55 tambah 70 kan. Iya, betul. Berapa? 100, enggak.
Kan segitiga. Sudutnya lima puluh lima lima. lima. Betul, sama 70. Berarti satunya juga 55. Nah, terus yang B, what is the name of this type of triangle? Yaitu choose the correct word. Yaitu apa yang equilateral itu yang segitiga sama sisi ya, equilateral itu. Terus yang isosceles itu yang sama kaki, lalu yang rectangle itu yang siku-siku, dan perpendicular itu yang tegak lurus. Ya, menurutmu yang mana? Yang mana, Pak? Yang ini loh, segitiga ini yang kita kerjakan tadi kan sudutnya 155, yang kedua 70, yang ketiga juga 55. Berarti itu merupakan sudut segitiga apa? Nggak tahu. Yang kan kedua sudut sama-sama ada 5, ya kan? Hmm, Nah, iya. otomatis kalau kedua kakinya sama, berarti sudut sama, segitiga sama kaki. Jadi jawabannya adalah segitiga sama kaki. Atau dalam bahasa Inggris itu adalah isosceles itu tadi. Jadi jawabannya yang ini, ya. Kalau segitiga sama sisi, yang equilateral itu pasti sisinya sudutnya semua sama, kayak 60, 60, 60. Nah, sedangkan yang rectangle, yaitu siku-siku, pasti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau perpendicular, itu yang tegak lurus, itu juga sama ya. Salah satunya pasti ada yang 90 karena dia tegak lurus. Nah, jadi jawaban yang benar adalah segitiga sama kaki, karena dua kakinya sama. Gitu. Oke. Lanjut nomor 2 yaitu work out the size of angle D. Nah, di sini ada bangun apa? Kalau kita lihat sekilas itu adalah bangun trapesium ya nggak? Tapi sebenarnya itu bukan trapesium Iya. sih. Ya sekilas aja. Itu sebenarnya perbentukan dari beberapa segitiga gitu ya. Kalau kita tarik tarik sana, tarik sini gitu jadi segitiga gitu. Nah, yang ditanya adalah sudut D. Nah, sudut D berapa? Kalau satu bangun itu biasanya berapa besar totalnya sudutnya? Kalau segitiga kan 180. Tapi kalau bangun yang lain kayak misal ini totalnya berapa kira-kira? 360 bukan? Betul. Karena ini terdiri dari kalau kita garis ya di sini Pak. kayak satu segitiga gitu ya. Dua segitiga maksudnya. Nah, berarti menghitungnya gimana? 360 dikurangin 42 ditambah 127 ditambah 50. Nah, berarti 360 dikurangi berapa? 42 tambah 127 tambah 50. Nah, 7 tambah 2 dua 9. ratus sembilan belas Betul. 219 berarti 360 dikurangi 219 berapa? 141. Betul. Jadi jawabannya adalah sudut D adalah 141. Oke, ya. Lanjut yang B. Work out the value of X. Nah, di sini juga sama. Total sudut kalau melingkar itu pasti 360. Nah, berarti kita bisa mengartikan kalau 154 ditambah siku-siku kan berapa? 90 ya. Ditambah 90 ditambah X ditambah X itu besarnya adalah 360. Nah, berarti kita harus tambahkan dulu ini. 154 tambah 90 berapa? 244. Dua ratus Eh, empat puluh iya. empat Ya, Eh, ya bener kan? betul.
Ya, bener kok. Ditambah X tambah X berapa? 2X. Dua. Sama dengan 360. Nah, berarti kita pindahkan ke ruas kanan. Yang mana? Yang 244. Biar dikumpulkan yang ada variabelnya di ruas kiri, yang tidak bervariabel atau hanya angka itu di ruas kanan. Berarti kalau dipindah ruas, 244-nya tandanya jadi apa? Jadi minus. Ya, betul. Berarti 360 dikurangi 244 derajat adalah 116. 116. Nah, berarti X-nya berapa? seratus 116. 116 dibagi Ah, 2. ah. Bentar, betul berapa? Delapan. Berapa? 58. Iya, betul. Ya. Tapi ini baru udah X ya? Udah X. Oh ya, benar. Berarti jawabannya adalah nilai X adalah 58. Oke. Nah. Berarti itu seluruh nilai X tuh 58. Iya, kalau 2X tadi kan 116. Setelah dibagi 2 kan berarti X-nya hanya tinggal satu. Berarti X itu 58. Berarti ini 58, ini 58. Tuh. Kalau di total jumlahnya 360. Oke, lanjut. Nah, di sini there are two parallel lines in this diagram. One of the angle is 76 ya ini di sini. Berarti Iya, Kak. kita anggap saja ini X. Nah, terus copy the diagram and write in the value of the other angle. You don't have to draw the angle accurately. Jadi kamu nggak harus menggambarnya dengan sudut yang tepat. Jadi ini mengenai sudut tadi, kayak alternate angle, corresponding angle, atau yang satunya tadi, atau vertical opposite angle. Nah, yang mana? Nah, di sini kan ada 76. Berarti kalau kita mengikuti yang corresponding angle, yaitu sudut yang bersesuaian, berarti yang sama yang mana? Kalau ini misal aku tuliskan, ini A aja deh. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. 76 itu sama yang mana aja? Yang bersesuaian. Ingat, yang kalau dia yang corresponding angle, berarti dia hurufnya kita ingat huruf F. Berarti ini sama ini sama. Nah, ini yang corresponding. Kalau yang Z itu biasanya kita bisa mengingat dengan alternate atau yang ya nih ya ini alternate atau sudut yang berseberangan. Berarti yang mana? Yang sama. Yang A itu sama dengan apa aja? Sama dengan E, betul. Lalu hmm, sama dengan satu lagi yang vertically opposite angle ya. Yang vertically opposite berarti angle itu yang X. Ini yang sudut yang berhadapan secara vertikal. Berarti yang mana aja? sama D, D. betul. Sama apa lagi? Hah? H, ya. Udah ya, itu aja ya. Nah, ya oke. Itu yang sama. Berarti yang lainnya berapa? Yang B, C, F, G. Hmm, Kalau menemukan seperti ini, garis lurus seperti ini, nah, berarti kalau garis lurus total sudutnya berapa? 180. Betul. Berarti kalau mencari B, 180 dikurangi 76. Oh, iya. Tujuh.
Berarti berapa dikurangi? 104. Betul, 104. Berarti B sama apa aja yang sama? Hmm, B sama C, F sama G. B, C, F, G. Oke. Itu nilainya sama semua dengan 104. Oke, udah paham ya berarti. Nah, terus nomor 4 ini, use the measurement shown to make an accurate drawing of this shape. Yang D, measure the length of RS. Nah, berarti kita disuruh mencari nilai R ke S ini berapa. Nah, karena di SMP belum diajarin cara untuk mencari kosinus dan sinus, itu kan belum diajarin. Jadi kita mencarinya adalah dengan, nah, di sini yang A itu kamu dapat menggunakan pengukuran, jadi alat ukur untuk membuat gambar ini tuh sesuai dengan bentuknya. Jadi seakurat mungkin. Jadi kamu menggunakan penggaris dan busur. Nah, jadi kalau besok kalau ujian wajib menggunakan itu. Nah, digambar sesuai. Jadi kamu bisa mengukur kalau ini 4 cm, 5 cm. Nah, S sampai R-nya berapa gitu. Menurut kamu berapa panjangnya? Di sini ada ini nggak ya? Garis nggak ya di Word itu? Ini mungkin nggak bisa kita terapin di ini ya, di laptop Pak penggaris. Nah, tapi kalau kamu hitung secara benar-benar di kertas sama pakai busur sama penggaris itu panjangnya ini tuh ada sekitar sekitar 7 cm lebih 0,5 berarti 7,5 ya atau 7,6 cm. Nah, nanti kamu bisa cek sendiri ya dengan menggunakan penggaris panjangnya segitu kira-kira gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita disuruh menuliskan 4 pasangan sudut yang bersesuaian. Yang A, yang bersesuaian tadi ingat apa? F. Berarti yang mana aja yang sama? Yang nomor 1, yang Satu. corresponding. Apa? Enggak. P sama P, Q. P Eh, sama, P sama P sama T. apa? Iya betul. P dan T. Terus apa lagi? Ada banyak itu. Q sama O. Q sama, Q sama U. betul. Terus apa lagi? Ada 4 di situ. S sama W. R Iya, sama V. betul. S sama W, R sama V. Oke, lalu yang kedua, yang B. 1B. Dua pasangan sudut yang berseberangan. Berarti yang mana? Yang alternate angle itu. Hmm. Ingat Z. Berarti ini Z. Ya, betul. Cuma ada 2 di situ. Yang mana? T sama R. P sama R. P sama R. T Oh, sama T R. sama R. Oh iya, betul, betul, betul. Ya, betul. Terus Sama sama. Q sama V. Betul. Ya, sip. Ya, itu aja. 2, itu aja. Lanjut, nomor 2. Nah, di sini salah satu sudutnya adalah 62. Nah, yang ditandain di diagram itu. Nah, lengkapin. Lengkapin kalimat di bawah ini. Karena sudut yang bersesuaian adalah sama, maka sudut bla 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 adalah 62. Sudut mana yang sama dengan ini? Huruf mana yang sama? Yang bersesuaian.
B ya. Oke, berarti ini B jawabannya. Terus, kalau yang alternate, yang berseberangan, Yang D. yang D, betul. Berarti ini D. Nah, lalu, eh, tuliskan huruf yang berpasangan dengan sudut yang berhadapan secara vertikal tadi. Yang berhadapan secara vertikal. Apa aja? Ya, B sama D. Iya, betul. Satu lagi. A sama C. Betul. Ya. Intinya seputar itu aja ya. Kak Nah, mau tanya, iya, iya. Silakan. kalau maksudnya kalau bisa ada tuh, kalau alternate angel itu bisa, contohnya kayak di nomor satu itu dia bisa huruf U, huruf B sama T nggak? B sama P. W, W sama T. Ini P, sama ini P. tuh. Ini sama ini. Bukan, W sama P. Oh, P toh. Ya, bisa nggak? W Kalau sama P. W sama P. ya kalau yang pasti. W sama P sama enggak gitu tuh. Nggak, maksudnya itu bisa jadi alternate angel nggak? Yang satu B. Enggak Mm-mm. ide. W sama Berarti P ya cuma beda banget no. Sama kalau alternate kan otomatis dia sudutnya sama. Kan ini ya. Kan kalau W sama Q itu sama. Mm-mm. Ya kan? W sama Q itu sama. Kalau W sama Q sama, otomatis P beda karena P itu mencarinya adalah 180 dikurangi Q. Jadi udah beda, jadi nggak bisa dinamakan alternate angle itu nggak bisa. Ya, cuma ingat aja huruf Z itu gimana gitu. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 3, the sides of two angle are marked in the diagram. Which other angle are 105 itu? Yang mana? Yang sudut mana? Sudut lain mana yang 105? Ya, Yang Q, yang apa? Ki? Q, Q, Iya, terus apa lagi? R, R sama satu lagi? ada lagi. Apa? Ada lagi Kak. Ada lagi satu lagi yang sama. Sudut yang itu berhadapan secara vertikal, yang Hmm. vertically opposite angle. U, Ya, betul, yang U. Berarti tiga itu. Nah, terus which other angle are 75? Berarti yang sama dengan 75. Sudut yang nilainya sama dengan betul. 75. Berarti yang P, P, lalu S sama T. betul. P, S sama T. Sip. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi itu namanya sudut apa. Nah, di sini ada sudut APY yang tertulis di diagram ini. Nah, tuliskan eh, kalimat secara tepat untuk melengkapi yang A, B, C, D, E. Nah, di sini ada sudut APY dan CQY. Nah, APY sama CQY. Itu namanya sudut apa? Alternate, corresponding, atau vertically opposite angle. Yang mana? Yang APY sama... Corresponding. Ya, betul, betul. Namanya corresponding yang pertama. Terus yang B, Itu gimana Kak? apa? Caranya gimana?
Lah ini kan tadi huruf F tadi kan huruf F gini kan? Berarti disesuaiin sama inisial hurufnya itu. Iya. Jadi, Oh, kalau dia seperti ini, seperti huruf sudut huruf F ini, pasti dia correspondingnya. Ya, gitu. Nah, terus selanjutnya kalau APY sama eh, XQD, berarti yang mana? AP, ini kita hapus dulu. APY sama XQD. Kan jelas banget kalau ini ya. Berarti yang alternate betul aja. alternate karena yang Z. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kamu suruh melengkapi kalau dia APX dan bla 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 itu adalah sudut yang bersesuaian. Berarti yang mana? APX itu yang ini. APX. Nah, kalau dia bersesuaian berarti sama dengan CQY. Hah? CQY. Ini beda no. Bersesuaian kayak huruf F. Berarti yang mana? Itu kan hurufnya F-nya kan kebalik gini loh, Dek. Jadi kamu gini nih. Nah, berarti kalau ini sini berarti satunya sini. Berarti yang mana? Sudut apa namanya? Sudut apa? Ada C sama Q-nya. Iya. C, Q, satu lagi. P. Hmm, bukan. Kalau kalau sudut itu yang paling pentok deh. Jadi kamu menamainya adalah C, Q, X ya. Oh, Makanya kan di F. Itu. Jadi jadi bukan sudut yang di tengah-tengah. Berarti namanya adalah apa? C, Q, X. Nah, lalu kalau C, Q, X dan bla 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 adalah alternate angle, berarti sudut mana yang berseberangan dengan CQX? Kita tanding dulu CQX itu yang ini. Nah, kalau dia berseberangan, berarti yang mana? Berseberangan, kayak Z, ya. ada P sama B. Ada P sama B, betul. Berarti B, B, Hmm, B, satunya adalah Y. BPY, betul. BPY. Ya, jadi ini. Nah, ini kan berseberangan tuh dia. Berarti Berarti mulainya BP. nggak dari tengah ya, Kak? Mulainya Enggak, dari... ya. Jadi penamaannya adalah di paling akhirnya ya. Kalau ini bukan BPQ tapi BPY itu. Ini kayak itu kalau kita gambarkan kayak Z tapi kebalik gitu. Oke. Nah, yang terakhir CQP. CQP, Dek. CQP. Sama bla 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 itu adalah vertically opposite angle. Berarti sudut yang berhadapan secara vertikal. Itu yang mana? Yang berhadapan berarti ingat apa? Huruf X. Berarti ini sama dengan apa? Nggak tahu, Kak. Eh? Nggak tahu. Loh,
ini kan X deh, lihat ini. Ini kan X kan, ini tuh. Set, set. Ini X toh, berarti kalau itu ya sama dengan ini. Apa namanya? D, Q, Y. Ya, berarti yang D, Q, Y. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal hadap-hadapan aja kalau yang vertically itu. Yang berhadapan secara vertikal. Ya, Hmm. oke. Mulai paham. Nomor 5 adalah PQ dan RS adalah garis yang paralel. Paralel ya. Temukan ukuran dari sudut ABCD. Nah, dan berikan alasannya. Nah, berarti A berapa kira-kira? Itu 100, 136. A 136, betul. Karena dia alternate. Alternate. Ya, betul. Terus yang B, B itu 180 kurangi 136. ayo, ini tadi apa? Ini tadi yang vertically loh, Dek. Ini yang berhadapan loh. Ini sama ini Yang B. berhadapan. B, yang B ya B. Oh, Nah, 136. karena dia apa? Sudut Berarti yang lipat. vertically opposite angle ya itu. Nah, bisa juga apa? Bisa juga dia corresponding ya. Ini sama ini kan sama. Nah, alasannya itu. Terus yang C berapa? Yang C berarti dia sudut pelurus. Nah, sudut pelurus dari ini. Berarti 180 dikurangi 136. Yang Berarti berapa? 180 dikurangi 136. 4, 44. 4. Betul. Berarti nilai C adalah 44 karena dia apa? Alasannya. Karena dia adalah sudut Hmm. di garis lurus. Jadi kalau alasannya angles on a straight line ya. Sudut di garis lurus itu namanya 44. Terus yang D yang terakhir Eh, 44. 44 juga. Betul. Alasannya apa? Dia sudut apa namanya? Karena dia apa namanya, alternate Ya, angle. betul. Alternate angle. Oke, sip. Nah, terus kita beralih nomor 6. Nah, explain why AB dan CD itu cannot be parallel line. Paralel itu apa sih? Tahu nggak? Garis lurus. Bukan. Kalau garis lurus strike. Bukan. Kalau paralel itu adalah garis sejajar. Ya. Kalau pelurus ya, pelurus itu dalam bahasa Inggris dinamakan strike, strike line. Nah, tapi kalau garis sejajar itu paralel itu tadi. Nah, berarti mengapa kok AB dan CD itu bukan garis sejajar? Jelaskan coba. AB, CD. Nah, berarti AB sama CD. Kenapa bukan sejajar? Padahal sama-sama miring-miring. Karena apa? Karena jika ya, jika kalau kedua AB dan CD itu sejajar, sudut yang di ASX ya harusnya sudut ASX itu sama dengan sudut apa? Sama dengan sudut C CTX. Karena kedua sudut ini adalah sudut yang corresponding. Nah,
Kalau dia corresponding kan otomatis dia parallel lines. Jadi kenapa alasannya? Jawabannya adalah if AB dan CD were parallel, jika mereka itu sejajar, then the angles marked 50 and 40 would be equal. Jadi ini akan sama. Nah, this is not the case. Jadi dalam kasus ini SE dengan C, T, X itu tidak sama orang karena itu tidak bisa dinamakan dengan garis sejajar. Tuh. Berarti kalau Oke, garis sejajar itu sudutnya sama, Kak? sama. Iya, sama kayak ini tadi. Ini Oh, tadi. Yang mana? Ini. Ini kan sejajar nih sudutnya, ya kan? Yang ini sama ini kan sama karena dia corresponding gitu. Kalau dia sejajar pasti sama ukurannya, gitu ya. Karena ini nggak ada tanda gini panah ini nggak ada tanda panah tau. Itu nggak bukan sejajar gitu aja. Oke, nah nih. This diagram has three parallel lines and a transversal. Transversal itu tahu nggak apa? Sudut apa ya? Garis apa namanya? Transversal. iya. Nah, kalau transversal adalah nomor 7 ya, garis yang tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, dia mempunyai tiga garis sejajar dan garis tegak lurus. Nah, write a set of three corresponding angles that include angle F. Jadi, tulislah tiga garis yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian, yang dia itu termasuk huruf F. Jadi mana aja? Sudut yang bersesuaian dengan Oh, huruf F. sudut yang bersesuaian, yang dia itu termasuk huruf F. Nah, berarti yang mana? Yang A, Eh, bersesuaian loh. Bersesuaian itu apa? F loh. Ya, F. Yang sama dengan F. Yang sudutnya sama dengan F. Berarti apa aja? D, B, betul. Lalu, tiga ya jumlahnya. B, habis itu apa lagi? J, D, betul ya. Kan sama-sama F ya ini. Nah, kan ini sejajar semua nih. Berarti ya B, F, G. B, F, J. Oke. Nah, tulis sekarang yang B itu write a pair of alternate angle that include angle C. Berarti tulislah pasangan dari sudut berseberangan yang termasuk sudut C. Ya, yang E, yang sama. Yang E dan yang sama, yang C. E. I, Ya, betul. Jadi pasangannya adalah C dan E, C dan E, dan C dan I. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah write another pair of alternate angle that include angle C. Tulislah pasangan sudut berseberangan yang lain, yang sudutnya itu juga termasuk C juga. Jadi yang lainnya, yang another, yang lain. Jadi yang B tadi udah benar, C dan E, C dan I, terus lainnya apa? Oh, udah itu aja ya berarti. iya. Ya, berarti ini tadi satu-satu. Yang B itu eh, satu, yang C ini. Jawabannya itu. Oke, mana udah habis. Oke, terus yang 8 itu adalah look at the
diagram, write whether these are corresponding angle, alternate angle, or neither. Jadi, kamu namakan apakah A, B, C, D itu corresponding angle, apakah alternate angle, atau tidak sama sekali, atau neither. A dan D berarti itu apa? Oh, dan D itu vertically opposite. Betul. A dan D. Nih, Oh iya, ya benar ya. Vertically opposite. Betul, betul, betul. Terus B dan F. B dan F itu corresponding. B dan F. Betul, ya betul. Lalu yang C, Ya, sama D itu juga corresponding. corresponding, betul. Yang D dan E, B dan E itu hmm, D dan E. alternate. D dan E alternate, betul. Berseberangan. Yang terakhir, Oh, sama D itu nggak bisa. A dan H, berarti neither ya. Iya, Nah, betul. Oke. Nah, oke. Nah, itu ada sesuai dengan kisi-kisi 1, 2, 3. Paling kayak gitu-gitu aja sih ya. Nah, terus yang kisi-kisi 4, 5, 6 itu ya itu kita harus mengidentifikasi sudut-sudut luar sebuah segitiga. Ya, identify the exterior angle of a triangle. Nah, dan identifikasilah sudut-sudut sebuah segitiga di antara dua garis sejajar. Nah, jadi ini kompleks, lebih kompleks lagi. Nah, ini aku ambilkan dari latihan yang 5.2. Nomor satu, calculate the size of angle A, B, and C. Nah, menurut yang A ini nilainya berapa? Berarti kita harus tahu apa dulu? hmm, Sudut yang mana dulu? Kalau ini misalkan X, Y, Z. Sudut yang cara nyarinya gimana? itu apa 180 Ah, dikurangi dikurangin. apa sih? Dikurangi 80 tambah 45. Ya, itu nyari apa? Itu nyari sudut A. Nah, bukan no. Ini nyari Oh, bukan. sudut X, Y, Z. Jadi ini adalah sudut X, Z, Y ya. Jadi sudut yang ini, kita nyari sudut yang ini, baruan. Karena satu segitiga itu dalam interiornya. Jadi bukan eksteriornya. Jadi kalau interiornya itu yang X, Z, Y ini, kita mencari itu. Jadi berapa? Kita hitung dulu yuk. Berarti 180 dikurangi berapa? 180 ditambah 45. Dikurangi 125. 125, betul. Berarti berapa? 180 kurangi 125. 55. 55. Oke, betul. Yang B, ini belum selesai. 55. Nah, di sini berarti 55. Berarti A berapa? Ini kan straight line ya, berarti garis lurus. Tinggal ngurangin lagi. 180 dikurangi 55. Berarti berapa? Eh, lim, 20, eh, Eh, 125. 125. Betul. Nah, berarti gitu cara nyari ini. Berarti Atau, itu nyari yang di dalam dulu, baru dijumlahin, baru nyari yang di luar. iya, betul. Cari yang interiornya dulu, baru kamu bisa Nah, mencari garis pelurusnya buat nyari eksteriornya. Nah, sekarang yang B. Nah, gimana tuh? Itu kasusnya sama ya. Itu ada segitiga sama kaki. Nah, berarti kamu disuruh nyari sudut apa yang dulu? Yang atas. Nah, atasnya berapa? Barulah dikurangi.
Nah, berarti langkahnya yang B adalah mencari 180 dikurangin kedua sudut itu. Berarti berapa? 20 tambah 100, 20. 20, 140. Betul, 140. Kalau sini 140, berarti B-nya berapa? Berarti, 180 kurang iya, 140. betul. Adalah, 40. betul, 40. Terakhir yang C. Nah, Yang yang C C ini berarti eksteriornya udah dicari. Kita harus nyari interiornya yang C. Berarti eksteriornya kan 134. Berarti kita harus nyari pelurusnya ini dulu berapa. Berarti cari dulu 180 dikurangin 134. Berarti berapa? 36. Tiga Eh, puluh 100. enam. Ya. 36. Hah? Kok 36? Bukan dong. Eh, 46. Nah, 46 ya. Berarti ini 46. Berarti yang C berapa? 100. 180 dikurangi penjumlahan dari 46 tambah 86. Berarti itu yang dihitung cuma yang di dalam aja, Kak. Iya, 46 tambah 86 berapa? 132. 132. Betul. Jadi yang ini adalah 100, yang C itu adalah ini baru ini ya. Ini baru ini ya. Berarti 180 dikurangi 132. 132. Berapa? Yang C. Berarti 48. 48. Betul. Nah, sebenarnya kalau mencari eksterior itu rumusnya adalah kalau mencari A, ya, mencari A itu adalah yang Y sama X itu tinggal dijumlah. Berarti X ditambah Y. Berarti 80 ditambah 45. Nah, sama kan 125. Ya, Nah, berarti correct. sebenarnya kedua mencari eksterior yang dia pelurus itu tinggal dicari aja penjumlahannya. Tapi kalau memang berpedoman pada 1 segitiga 180, nyarinya gitu juga boleh. Karena banyak jalan ya untuk mencari hasil tersebut. Yang kedua adalah work out each of the exterior angles shown in this triangle. Nah, berarti A, B, C berapa? Nanti kita cari dulu yang genah. Yang genah yang ini, yang di interior, yang ini kita bisa cari. 180 dikurangin 70 ditambah 67. Berarti berapa? 137. 137. Lalu dikurangin hasilnya adalah 43. betul. Itu baru yang salah satu sudutnya. Berarti A berapa? Yang A itu berarti A tinggal penjumlahan interiornya sebenarnya. Sudah kita cari kan? Berapa? Nah. ya, 45 tambah. Semuanya interior dijumlah semua, Kak. Oh, bukan, bukan. Gini aja deh kan ini pelurus. 180 kurang 45 itu aja. Aku Kok coba. 45? Ini tadi 43 ya. 180 kurangi 43.
Berarti dikurangin sama sudut yang sejajar sama itunya. Dikurangin sudut yang Sejajar ya sama pelurus-pelurus ya, oh, ya. yang selurus tadi. Mana sih tadi? Nah, iya benar. Tadi berapa? Oh, 180 kurang 43 berarti. Iya, 43. 137. 137. Sip. Betul. Yang A 137, yang B berapa? Itu kan tinggal nyari pelurusnya aja juga. 180 180. dikurangi 167. 13. Eh, 13. Hah? bukan Kurang, kurang banyak. 113. Ya benar, 113. Yang terakhir yang C juga sama, pelurus. Tinggal 180 dikurangi 70. Oh, berarti Berapa? 9. Eh? Bukan, bukan. 110. Ya, 110. Betul. Sip. Nah, setelah itu kita akan mencari yang B. Work out the size of the exterior angle X in this quadrilateral. Ya, berarti dia itu kita bukan segitiga lagi, tapi adalah satu bangun yang mana kalau dijumlahkan sudutnya itu adalah 360. Berarti kita harus mencari sudut yang di sebelahnya X. Jadi yang ini dulu. Berarti 360 dikurangin 80 ditambah 65 ditambah 90. Berarti 90 dari sudut siku-siku ini. Betul. Sudut siku-siku kan besarnya 90 derajat. Ini itu 90. Berarti kamu tambah dulu. Jadi tergantung bangunnya. 235. 235. Lalu kalau dikurangkan jadi 125. betul. Setelah itu cari X yaitu sudut pelurusnya. Tinggal 180 dikurangi 125 untuk mencari X. Berarti berapa? 55. Betul, 55. Sip. Nah, jadi caranya gitu. Nah, banyak ya sebenarnya kasusnya. Coba yang A itu, yang 3A itu yang mana? An exterior angle of a triangle is 108. One of the interior angle of the triangle adalah 40. Work out the other two interior angle of the triangle. Jadi tulis dua sudut interior di segitiga itu. Lalu yang B juga tulislah dua sudut eksterior dari segitiga itu. Yang eksterior berarti letaknya di mana? Yang eksterior berarti berarti kita pikir yang interior dulu. Ini sama ini. Yang interior pasti itu. Berarti yang eksterior work out the other two exterior. Berarti ini bisa kita tarik ya. Bisa kita tarik garis lurus. Jadi kita tarik garis lurus di sini. Set.
Set. Nah, ini eksteriornya di situ. Jadi yang ini sama ini. Jadi berapa? Berarti yang 108 itu belum termasuk Ini yang itu juga eksterior interior eksterior, itu. tapi kan othernya yang lainnya, Oh, ya. yang lainnya. Berarti itu Berarti cari yang 100, interior ini dulu 108 ini kan berarti tinggal pelurusnya 180 dikurangi 108 berarti berapa? 180 kurang 108. 72. Betul? Berarti salah satu sudut interior adalah 72, lalu yang satunya berapa? 180 kurangi 40. 180 kurangi 40 kurangi 72 juga. Oh, Nah, kan total segitiga kan 180. Berarti 180 kurangi 72 tambah 40. Berapa? hmm, 72 tambah 68. 68, betul. 180 kurangi ini berarti jawabannya 68. Nah, berarti satunya adalah 68. Dan 68 berarti yang eksterior berapa? Tinggal 180 kurangi 68. Dan kurangi Adalah 112. betul, 112. Satunya Pokoknya 180 kurangi 180 kurangi 40. 140. Betul, 140. Oke. Nah, di sini ada Z ya. Nomor 4 Hmm. ini ada Z, yaitu explain ya, why. Y sama dengan C. Jadi PBC itu garis lurus dan AQ itu sama PC itu sejajar karena ada panahnya. Ada. Nah, arrownya. Nah, berarti explain. Jelaskan mengapa Y sama dengan C. Karena dia sudut Itu alternate. alternate, betul. Terus explain. Why X sama dengan A plus Y. Mengapa X itu A tambah Y? Berarti X yang ini itu A plus Y. Karena jelas banget itu Uh, Z ya. alternate juga. Eh, Bukan. bukan dong. Hmm. Ano, vertically bukan. Empat deng ini alternate bener-bener. Kan ini Z. Halo Dek, tadi mati. Soalnya laptopnya baterainya habis. Nggak sambil dicas tadi. Oh, iya nggak apa-apa. Sorry, sorry. Yuk kita lanjutkan yang terakhir tadi. Nah, oke. Berarti berapa Dek? Alternate ya tadi yang B. Terus yang C Iya. gimana? Yang C. Use your answer to A dan B to prove that the exterior angle at P of triangle ABC in the sum of the two interior opposite angle. Berarti gunakan jawaban A dan B untuk membuktikan bahwa sudut yang terluar di B itu dari segitiga ABC adalah penjumlahan dua sudut dalam yang berlawanan. Berarti X sama dengan apa?
Berarti X sama dengan, gunakan A dan B. X sama dengan A plus Y, ya enggak? Kan itu Iya. interior yang di dalam itu AY itu. Nah, berarti sama dengan apa juga? A plus, A plus C. betul. Sip, ya. Nah, oke. Satu lagi ya, yang 5. Ya. DX adalah paralel to BC. Berarti dia sejajar DX. DX BC. Oke, dia sejajar. ZD adalah sejajar dengan BC. AB. AB, ding. AB ZD. Oke. BDY. BDY itu straight line. Oke, ini garis lurus ya. Nah, explain why angle BAD dan ADZ adalah sama. Mengapa sudut A dan D itu sama? ABD. ABD itu yang ini berarti. Dan ADZ. BAD. BAD. ADZ. ADZ. Kenapa sama? Karena Hmm, dia Z. Z itu apa? alternate. Alternate angel. Berarti karena alternate angle. Berarti yang B. Yang B. Explain why ABD dan ZDY itu sama. ABD. Nah, ABD sama ini lagi. Terus dan ZDY. Kenapa sama? Itu apa berarti? Um, corresponding. Eh? Alternate. Alternate. ZDY AB. ABD bukan itu, Dek. Sebentar. Salah gambar ini. Karena nggak dihapus sebelumnya. A, ABD itu yang ini. ABD. Nah, kelihatan kan jadinya? Ya. Oke, benar. Berarti berarti yang B itu bukan alternate ya, Ya. So, tapi corresponding. Benar, corresponding. Terus yang C, dia apa itu? use the diagram to prove that the angle sum of the quadrilateral adalah ABCD adalah 360. Jadi, buktikan kalau penjumlahan sudut ABCD itu 360. Ya, berarti ABCD yang mana saja? A, B, C, D. Don't use the fact that the angle sum of triangle adalah 180. Jadi jangan menggunakan fakta bahwa penjumlahan sudut dari segitiga adalah 180. Jadi kamu nggak boleh menggunakan kedua segitiga ini untuk membuktikan dia 360. Berarti karena apa? Karena Berarti karena angle yang CBD, CBD itu sama dengan apa? Sama dengan sudut yang mana? Yang itu ini CBD, ya, CBD itu sama dengan sudut yang mana? X, XDY. ya betul, XDY. Nah, ini dia sama. Corresponding angle berarti yang ini. Terus angle BCD. BCD ini sama dengan apa? Berarti kita mencarinya adalah dengan menggunakan sudut apa itu dia. Sama dengan sudut apa? C berarti sama dengan BCD sama dengan BCD sama dengan
Ini aku hapus dulu biar jelas. BAD, Apa? BAD? Bukan no. B, Ini nggak sama C, ini loh, nggak sama loh ya. B, O, C, D yang alternate yang mana? B, C, D alternate dengan yang mana? T, hmm, D, 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 X, ya kan? Nah, ini kan Z ini. Nah, O, jadinya alternate. Nah, berarti itu alternate. Nah, berarti berarti keenam sudut yang seputar D, ya, enam sudut yang seputar D kalau ditambah itu mencapai 360. Ya, jadi setelah kita mencari semua tadi, keenam sudut ini satu, dua, tiga, empat, lima. Eh, ini ya, ini yang tengah ini satu, jadi enam. Berarti kalau dihasilkan adalah 360. Jadi itu alasannya. Nah, sebenarnya masih banyak ya. Aku sudah menyiapkan banyak-banyak soal sampai yang collecting data, sampling, terus ini barisan suku N ke N kalau nanti itu lagi bisa nggak Kak? Jam 7. jam 7. Bisa, bisa. Berarti habis Lanjut, Isya gitu ya. iya, iya lanjut jam 7 aja Kak. Oke, oke, oke. Berarti ini kita udahan dulu ya. Iya, Oke. Mau bubar kah? iya, Bubar keluarga ya. Oke, kita ambil dokumentasinya dulu ya, Dek. iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bentar. Jangan-jangan ini dulu. Aku tak tadi belum tak SS yang ini. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Dek, dari pertemuan hari ini. Insya Allah. Insya Allah sedikit udah agak paham ya. Ya paham banget lah udah. Dan ngitungnya juga nggak lama-lama. Ngitungnya juga cepat kamu dan. Gimana kemarin dek Olimpiadenya? Paling dia ada apa Kak? IPS-nya? Oh, OSN-nya. OSN. Kakaknya masih diundur di bulan Juni, jadi Oh, udah nemu gurunya belum? belum sih. Belum ya. Oke, wait satu lagi. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mungkin kita lanjut habis Isya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Dek Dinda atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti habis Isya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Kak. siap sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Boleh keluar. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian dapat update konten terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video. Peace.